Taiwan mencatat 50.780 kasus pada 10 Mei. Kota New Taipei mencatat 16.906 kasus, Taipei 10.283 kasus, Taoyuan 7.006 kasus. Kasus impor bertambah 48 kasus dan ada 12 kasus meninggal. Kementerian Kesehatan memprediksi pandemi mencapai kulminasi dari pertengahan hingga akhir Mei dan mengumumkan mulai tanggal 10 rumah sakit berkapasitas di atas 500 ranjang UGD pada Taipei, Kota New Taipei, Keelung, dan Taoyuan akan dialihkan sebesar 30% menjadi kamar penyakit khusus untuk menampung dan merawat pasien gejala akut. 如果每日10万人确诊然后如果又平均要每位住院5天的话，那我们估计大概需要15000床。 Sejak 1 Januari hingga kini jumlah penderita positif telah mencapai lebih dari 330.000 orang. Namun karena gejala Omikron tergolong ringan, pakar medis mengimbau selain menambah ranjang khusus, komunitas juga dapat melakukan program perawatan di rumah seiring dengan pilihan untuk hidup berdampingan dengan virus. Tentu saja tidak ada pilihan bagi klinik dasar untuk tidak terlibat dan setiap insan harus menghadapinya bersama. 中症跟重症的病人都往医院挤，这是 OK 的。可是如果连轻症做 PCR 开诊断书没有症状的，全部都往我们大型医院挤，那就是我所说的，可能10个星光医院跟台大医院都不够被挤了。 Komisi Pengawas Keuangan meminta agar para operator asuransi bisa menerima sertifikat kesehatan digital sebagai pengganti surat diagnosis untuk menjadi bukti tanggungan asuransi. Namun malah ditolak dengan alasan bukti sertifikat terkait kurang kuat. Oleh sebab itu, CCC mengumumkan sistem ini akan menampilkan data nomor identitas, diprediksi telah rampung tanggal 10 pukul 8 pagi, dan warga bisa mendaftar online lewat komputer atau ponsel. Harga pakan ternak internasional melambung menyebabkan lonjakan pada harga daging ayam dan babi. Contohnya sepotong ayam goreng saja harganya naik $5 Taiwan bertambah 7%. Harga biji-bijian internasional telah berulang kali mencapai rekor baru. Pakan domestik didominasi oleh jagung dan kedelai sehingga bukan saja pasokan tidak stabil namun harga juga terus melambung. Terutama jagung telah meningkat hampir 100% sejak 2020. 整个畜产的生产成本，饲料这部分就占了60%，一直加成上去。即使我有回跌，可能也是少量回跌啦。短期内是回不去的。COE mendorong industri peternakan dalam negeri untuk mengganti pakan impor dengan beras merah tumbuk dan produk ubi jalar sekunder. Sementara harga telur yang masih tinggi ini termasuk mekanisme pasar dengan pasokan telur yang stabil, maka harga akan berangsur stabil. Hualien diguncang gempa 6,1 SR tanggal 9 Mei sore yang dapat dirasakan oleh warga di wilayah timur. CWB menilai gempa ini terjadi di tepi cekungan laut kawasan timur, untungnya jaraknya jauh sehingga tidak dilaporkan terjadi bencana. Ada satu gempa di atas 5,5 SR setiap tahunnya dan satu gempa di atas 6 SR setiap 2 hingga 3 tahun. CWB menyampaikan gempa susulan 4 hingga 5 SR berpeluang timbul dalam 5 tahun ini. Intensitas gempa dapat dirasakan di seluruh Taiwan termasuk Kabupaten Ilan, Kabupaten Hualien, Kota New Taipei, dan Taipei dengan level 3. Goncangan sangat terasa terutama di distrik Xinyi, Neihu, Nankang, dan Ta'an akibat efek situs seismik. Pergerakan kapal induk Liaoning akhir-akhir ini menarik perhatian Taiwan dan Jepang. Setelah memasuki sisi barat Samudra Pasifik dari Laut Cina Timur pada awal bulan, kapal ini menuju ke selatan untuk latihan dan kini muncul di Laut Timur Taiwan dengan jarak 300 km dari Taiwan. Dengan kapal perusak dan kapal pasokan, kapal Liaoning meluncurkan latihan pesawat tempur dan lepas landas helikopter. Selain itu, jet Tiongkok telah menerobos zona udara Tenggara Taiwan dewasa ini. Pihak luar yakin latihan laut dan udara bersama ini berkaitan dengan kapal Liaoning. 我们对于中共的各种可能的行动，都以料敌从宽的一个原则进行评估，也列入敌可能行动妥为研讨。 Kekalahan Rusia dalam konflik Ukraina-Rusia telah memberikan introspeksi bagi tentara Tiongkok. Latihan kapal Liaoning kali ini memiliki motif politik untuk mengintimidasi Jepang dan memperingatkan dunia internasional. Tiongkok mengumumkan mereka akan memulai latihan militer di Laut Cina Selatan tanggal 10 untuk melawan Amerika Serikat. Namun pihak militer Taiwan juga terus memperkuat operasi asimetris mulai tanggal 10 dengan meluncurkan tembakan rudal di perairan Tenggara selama 4 hari berturut-turut dengan jangkauan lebih dari 200 km.